Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pada pagi hari ini saya berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita satukan hati kita datang pada Tuhan. Bapa, Allah kami yang telah mengasihi kami, dan memberikan anugerah yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini, kami bisa bersama-sama berkumpul, kami rindu kau memberikan kami hikmat untuk menuntun kami mengenal kebenaran firman-Mu. Tuhan, berkati persekutuan kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, sehingga firman yang boleh kami dengar, yang boleh kami bagikan, boleh berguna bagi kami dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, pagi hari ini saya sangat bersyukur ketika saya bisa mendapat bagian untuk kita bersama-sama belajar dan saling berbagi ya tepatnya tentang kebenaran firman. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Ibu sekalian, kira-kira apa sih yang Bapak Ibu bayangkan ketika kita mendengar kata tentang perseteruan atau permusuhan? Apa ya kira-kira ya? Ya, pasti itu adalah sebuah situasi yang kurang menyenangkan ya bagi kita semua. Kurang nyaman dan penuh dengan kegelisahan. Rasanya itu kalau kita bermusuhan atau sedang berseteru dengan seseorang, rasanya itu setiap kali ketemu dia kita jadi gelisah gitu kan. Entah karena dia yang salah atau karena kita yang salah. Tapi yang jelas ada semacam kegelisahan. Ada perasaan yang kurang nyaman di dalam diri kita. Sehingga membuat kita itu, hidup kita itu jadi ya tidak damai. Ya, betul sekali, tidak damai. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang apa itu kedamaian, atau yang kita kenal dengan damai sejahtera. Oke, tunggu dulu ya slide-nya ini. Ya, damai sejahtera. Saya yakin kata ini cukup familiar di telinga kita, Mas, di telinga kita ya. Karena sudah dari sejak sekolah minggu kita mengenal tentang buah roh. Salah satunya adalah damai sejahtera, sukacita, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Ada 9 buah roh. Nah, pagi hari ini kita akan belajar apa itu damai sejahtera. Tadi di awal kita sudah mendapatkan sebuah ilustrasi bagaimana ketika kita mendengar kata perseteruan atau perselisihan atau permusuhan, terkadang situasi tersebut menimbulkan sebuah perasaan di dalam diri kita yang kurang nyaman, menimbulkan kegelisahan, penuh dengan rasa bersalah, selalu ingin menghindar kalau ketemu orang-orang yang membuat kita berada dalam situasi permusuhan tersebut. Nah, itu semua terjadi karena sebenarnya kita kehilangan damai sejahtera. Nah, sebelum ketika manusia jatuh dalam dosa, kita ini seteru Allah. Nah, namun dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia menjadikan dirinya mendapat ganjaran dari dosa yang kita lakukan. Dan oleh apa yang dia kerjakan, kita memperoleh damai sejahtera dari Allah.
Itu sebabnya pagi hari ini kita akan belajar banyak tentang damai sejahtera dan bagaimana damai itu kita peroleh dalam kehidupan kita. Nah, terlebih dahulu, apa sih damai sejahtera? Ayo, kira-kira Bapak Ibu ada yang bisa memberitahu saya nggak? Apa itu damai sejahtera? Pengertian dari damai sejahtera. Ada yang tahu? Damai sejahtera itu apa? Ya, ini adalah kesimpulan yang saya buat ketika saya membaca beberapa referensi tentang apa sih arti damai sejahtera. Tentu saja saya berusaha melakukan pendekatan secara alkitabiah lah ya. Walaupun saya nggak saya sebutkan di sini ayatnya di mana. Namun dari yang saya baca dari ayat-ayat di Alkitab, saya menyimpulkan bahwa damai sejahtera itu adalah pemberian Allah kepada orang percaya, ya, kepada orang percaya yang telah dikuduskan dan dibenarkan, serta melakukan kehendak Allah yang menimbulkan kekuatan dan kondisi kejiwaan yang tenang, tanpa pertentangan, makmur, sehingga orang percaya tersebut mampu mengubah segala situasi dan keadaan di sekitarnya, mampu mempengaruhi orang-orang, bahkan kondisi yang ada di sekitarnya. Ya, ya, damai sejahtera itu pemberian Allah. Karena memang ada damai yang menurut manusia itu damai yang bisa diperoleh atau diberikan oleh dunia. Orang berpikir kalau punya banyak uang itu damai. Banyak orang berpikir kalau memiliki kekuasaan, jabatan yang tinggi itu mereka bisa merasa damai. Orang berpikir kalau memiliki istri yang cantik itu damai, suami yang ganteng itu damai. Ya, itu berbagai macam alasan dan motivasi mereka mengartikan damai sejahtera itu seperti itu. Namun, damai sejahtera yang sejati tentu saja berasal dari sumber yang sejati, yaitu siapa? Allah sendiri. Ya, Allah sendirilah sumber damai sejahtera itu. Dia tidak hanya damai, tapi dia adalah sumber, ya, yang mengalirkan damai sejahtera itu kepada dunia. Sebab tidak ada manusia yang bisa memperoleh damai sejahtera dengan cara mereka sendiri. Damai sejahtera diperoleh ketika Allah memberikan anugerahnya kepada kita dengan cara memberikan anaknya sendiri untuk menggantikan ganjaran akibat dosa, sehingga perseteruan dan permusuhan antara Allah dan manusia diperdamaikan di dalam Kristus Yesus. Di saat itu terjadi, maka permusuhan dan perseteruan itu lenyap, digantikan dengan damai sejahtera, dan itu membawa ketenangan dalam jiwa kita, ya kan, mengakhiri pertentangan, membawa kemakmuran, bahkan memberikan kekuatan bagi kita orang percaya untuk nggak hanya menerima damai itu, namun juga memberikan damai tersebut kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga semua orang di sekitar kita itu bisa merasakan kasih dan kebenaran Allah juga. Sehingga pada akhirnya keadaan di sekitar kita juga bisa berubah. Gitu kan. Nah, itulah kurang lebihnya arti dari damai sejahtera menurut saya dari apa yang sudah saya baca. Kalau menurut Bapak Ibu gimana? Kira-kira Bapak Ibu punya pemahaman yang lain nggak ya? Ya. Tapi bagi saya yang pasti damai sejahtera itu berasal dari Allah yang merupakan anugerah. Amin, Bapak Ibu. Ya, oke, kita akan melanjutkan. Setelah kita mengetahui arti damai sejahtera itu, kita akan masuk ke dalam apa sih unsur-unsur damai sejahtera atau elemen apa sih damai damai sejahtera itu yang membentuk damai sejahtera itu. Dari pengertian tadi kita juga bisa apa sih ya? Kita bisa membreakdown unsur-unsur damai sejahtera. Yang pertama,
Damai sejahtera tentu jelas tadi. Damai sejahtera yang sejati itu adalah pemberian Allah. Ya, dunia nggak bisa memberikan damai sejahtera yang sejati. Apa yang dunia berikan itu bersifat palsu. Tapi damai sejahtera yang Allah berikan itu adalah damai sejahtera yang sejati. Kita bisa merujuk ke dalam ayat di Alkitab, yaitu di dalam Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, dan bla 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 bla. Bapak Ibu bisa membacanya sendiri. Itu menunjuk bahwa ya, Allah langsung berdamai yang memberikan damai tersebut kepada dunia ini. Karena hanya Dia sendiri melalui caranya sendiri yang bisa mendamaikan perseteruan antara Allah dan manusia. Yang daripadanya damai sejahtera itu bisa turun kepada manusia. Dan yang kedua, damai sejahtera itu senantiasa beriringan dengan kekudusan dan kebenaran. Tanpa kekudusan dan kebenaran, tidak mungkin kita bisa menerima damai sejahtera. Ya, terus bagaimana cara kita bisa hidup kudus dan benar di hadapan Allah? Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Tentu saja kita nggak bisa hidup kudus dan benar ya di hadapan Allah. Itu sebabnya kekudusan dan kebenaran itu diberikan juga kepada kita melalui Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib bagi kita untuk menggantikan hukuman dosa atas kita. Sebabnya, poin yang ketiga kita masuk bahwa damai sejahtera juga hanya terjadi kepada mereka yang percaya pada Yesus Kristus. Orang yang percaya pada Yesus Kristus adalah orang-orang yang telah diberikan kekudusan dan kebenaran oleh Allah sendiri. Jadi ini merupakan sesuatu hal yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Pemberian dari Allah, kekudusan dan kebenaran, percaya pada Kristus, itu nggak bisa dipisahkan. Unsur ini nggak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kita nggak bisa menjadi kudus dan dibenarkan di hadapan Allah tanpa percaya Yesus, ya kan? Dan percaya Yesus itu juga merupakan sebuah anugerah dari Allah. Damai sejahtera adalah anugerah dari Allah. Dan hal yang unsur yang lain yang penting juga adalah damai sejahtera itu juga merupakan hak bagi kita sebagai orang percaya. Yaitu anugerah karena diberi itu menjadi hak kita. Dan di sisi lain juga damai sejahtera adalah tanggung jawab kita. Apa ya tanggung jawabnya? Ya, kita nggak hanya menerima hak atas damai sejahtera, tapi hak damai sejahtera yang kita miliki tersebut memberikan kita tanggung jawab agar kita memberikan kembali damai sejahtera itu kepada orang-orang di sekitar kita. Seperti yang saya katakan tadi bahwa damai sejahtera itu tidak seharusnya berhenti pada kita, tapi juga harus bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Jadi kita punya tanggung jawab agar orang lain bisa merasakan damai sejahtera yang sama yang kita rasakan, yang kita terima dari Allah. Sehingga orang lain juga bisa merasakan kebenaran dan kasih Kristus dalam kehidupan mereka. Nah, ini yang menjadi sebuah tujuan Allah bagi semua orang percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga rencana Allah itu nggak berhenti kepada kita, tapi terus expand gitu kan. Membesar, berkembang rencana Allah. Oke. Itu tadi unsur-unsur damai sejahtera. Pemberian Allah, kekudusan dan kebenaran, percaya kepada Yesus Kristus, dan juga hak serta tanggung jawab. Nah, nih, mengapa ya kita membutuhkan damai sejahtera? Damai sejahtera yang dari Allah lah ya. Kenapa ya? Bisakah kita hidup tanpa damai sejahtera di dunia ini? Bisa. Tapi mungkin seperti orang gila ya. Ya karena begitu banyak sekali kekacauan yang perlu kita bereskan gitu kan di dunia ini.
Banyak sekali beban ketika kita buka mata pun kita sudah memikirkan begitu banyak masalah. Bagaimana kita bisa membagikan damai dari Allah kalau kita nggak menerimanya lebih dulu kan? Jadi kita harus membutuhkan damai sejahtera itu. Damai sejahtera yang sejati dari Allah. Nah, apa tujuannya? Apa tujuannya kita menerima damai sejahtera? Yang pertama, agar kita mampu membagikan kebenaran dan kasih Kristus kepada semua orang. Ya, tanpa damai sejahtera, bayangkan kalau kita perasaan kita rusuh, banyak masalah, berbeban berat, ya kan? Cemberut, boro-boro mau ngasih damai sejahtera, senyum aja sulit sama orang-orang di sekitar kita kan? Boro-boro mau mengampuni orang-orang yang bersalah sama kita. Bertegur sapa dengan orang di sekitar kita aja tidak bisa kan? Bagaimana kita bisa membagikan kebenaran dan kasih Kristus pada semua orang? Jadi kita perlu dan membutuhkan damai sejahtera itu. Damai sejahtera itu membuat kita sadar betapa kita sudah diampuni oleh Allah. Ya, pengampunan itu mendatangkan damai sejahtera. Bapak Ibu pernah nggak sih merasa pernah berbuat salah dan mendapatkan harus mendapatkan hukuman dari kesalahan yang Bapak Ibu harus telah lakukan? Dan apa yang Bapak Ibu rasakan ketika hukuman, ya kan, dan rasa bersalah tersebut dihapuskan? Pasti tenang ya, damai ya, dan kita bisa melihat apa yang ada di sekitar kita dengan perspektif yang berbeda. Nah, kita akan menjadi orang-orang yang melihat kekacauan di sekitar kita dengan perspektif yang berbeda, yang menawarkan damai kepada mereka. Itu sebabnya kita membutuhkan damai sejahtera yang sejati. Dan yang kedua, kenapa kita membutuhkan damai sejahtera? Yo, agar semakin banyak orang menikmati persekutuan dengan tubuh Kristus. Semakin orang sadar perlunya damai sejahtera yang sejati, akan semakin banyak orang ya yang berusaha untuk mengenal kasih dan kebenaran Kristus tersebut, sehingga banyak orang juga terlibat dalam persekutuan tubuh Kristus, sehingga the kingdom of God itu expand gitu, berkembang. Ya, damai sejahtera menjadi salah satu hal penting yang membuat kita orang-orang yang percaya mampu menjalankan visinya Allah, expand His kingdom, memberitakan Injil, kabar baik, kasih dan kebenaran kepada sebanyak orang. Jadi damai sejahtera itu sesuatu yang penting loh. Tanpa damai sejahtera, waduh, jangankan mengampuni, senyum aja susah. Ingat Bapak Ibu, nah, ada 3 hal yang manis di dunia ini. Yang pertama manisnya gula, yang kedua manisnya madu, yang ketiga manisnya Bapak Ibu kalau tersenyum. Ya, jadi hal pertama untuk memberikan damai sejahtera pada semua orang adalah tersenyumlah Bapak Ibu. Ya, damai sejahtera harusnya menjadi komoditi yang sangat dicari orang akhir-akhir ini ya. Berikan senyuman kepada semua orang. Oke, itu tadi pentingnya kenapa kita butuh damai sejahtera. Nah, jadi kesimpulannya adalah damai sejahtera itu bersumber dari Allah dan diberikan di dalam Kristus Yesus kepada orang yang percaya agar hidup sebagai pembawa damai yang membagikan kasih, kebenaran Kristus bagi semua orang.
Ya, jadi saya percaya di sini semua adalah orang-orang yang telah dibenarkan, dikuduskan dalam Kristus Yesus. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan karyanya. Sehingga Bapak Ibu semua adalah pembawa damai dan telah menerima pastinya damai sejahtera yang sejati dari Allah. Jadi Bapak Ibu punya tanggung jawab untuk membagikan kasih dan kebenaran Kristus kepada semua orang. Amin. Ya, ada yang ditanyakan? Itu sedikit yang bisa saya bagikan tentang apa yang dimaksud dengan damai sejahtera yang sejati yang Allah berikan kepada manusia. Jadi siap ya Bapak Ibu untuk memberitakan damai kepada semua orang, memberitakan kasih kepada semua orang. Amin. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian, kiranya bisa menjadi berkat dan menguatkan kita semua sehingga kita menjadi hamba Tuhan yang lebih efektif lagi untuk expand His kingdom dan memuliakan namanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.